Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Akhirnya pecah telur. Sayembara yang diselenggarakan oleh tersangka payment gateway Denny Indrayana ada yang mau daftar. Teman kita YTN, YouTuber Nusantara, yang nama channelnya itu bukan partai politik. Ini Pak dosen nih yang mau daftar. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh Denny Indrayana soal sayembara ini, ya. Apa syaratnya? Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini, guys. Karena itu untuk menambah sayembara, uang sayembara yang digagas oleh Prof. Denny, kami dari FPP TNI menambah 100 juta rupiah. Jadi sekarang nilainya 1 miliar 153 juta 50 ribu rupiah. Alhamdulillah, ini makin menunjukkan bagaimana kita serius. Kenapa sayembara? Karena udah berkali-kali lewat jalur hukum juga. Hukum kita prosedural. Di sayembara ini adalah cara untuk memecah kebuntuan. Secara hukum, secara legal sudah dilakukan. Secara sosial, lewat komunikasi publik yang lebih menarik, sayembara mudah-mudahan partisipasi masyarakat juga makin besar. Harapannya mendorong Mas Wapres untuk segera menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya. Saya menyatakan siap untuk mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Bang Denny Indrayana. Yang jelas sayembara ini tentu bukan buat Wapres ya, karena kalau bicara tentang 1 miliar itu ya saya kira itu adalah angka yang kecil ya bagi Mas Wapres kita ya. Ya mohon Bang Denny Indrayana tolong dicatat baik-baik ya syarat yang saya sampaikan. Yang pertama adalah Bang Denny harus memastikan bahwa angka yang dipatok sebagai hadiah, berapa angka pastinya. Jadi kalau sekarang angkanya masih bergerak-bergerak ya kita tunggu dulu. Karena kalau bicara tentang sayembara yang dilakukan itu sudah pas gitu loh. Artinya ada angka definitif. Misalkan ya rebut hadiah sebesar sekian gitu ya, misalkan 10 miliar ya. Nah 10 miliar itu definitif, tetap dia tidak berubah lagi. Jadi kalau ini masih bergerak, kita susah untuk kemudian men-challenge. Jadi karena itu nanti akan dituangkan pada akta notaris ya, bahwa sayembara ini ya memperebutkan hadiah berapa M ya, harus dia definitif, tidak boleh bertambah lagi dan tidak boleh berkurang lagi, karena kalau dia bertambah lagi ya nanti gugur apa yang menjadi prakondisi atau syarat-syarat yang harus kita ajukan. Jadi yang pertama ya pastikan berapa yang ingin diberikan, itu satu ya. Yang kedua ini tidak kalah menarik. Kalau kita bicara tentang sebutan yang disebut oleh Bang Denny dan yang lain-lain itu kan masih bicara angka ya, angka 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1M, 1M 100, itu angka saja ya, itu angka. Jadi kita tidak mau bicara angka, kita mau bicara apa yang disebut dengan bentuk fisik. Jadi Bang Denny tolong hadirkan di depan publik jumlah uang seberapa yang misalkan 1 miliar 153 sekian, itu tolong ya dicairkan uangnya, ditaruh di atas meja, diperlihatkan kepada publik ya jumlahnya ya. Itu syarat yang kedua ya. Nah itu yang harus dipenuhi oleh Denny Indrayana. Salah ya, tersangka Denny Indrayana, harus lengkap ya guys ya. Itu yang harus dipenuhi oleh Denny Indrayana. Jangan hanya sekedar omon-omon yang katanya bertambah sekian menjadi sekian M nominal sayembaranya, hadiahnya ya. Tapi harus buktikan ya, hadirkan bentuk fisiknya. Ini loh uangnya, nominalnya sekian. Silakan ikuti sayembara ini. Silakan bagi yang berminat mendaftar. Seperti halnya Piala Dunia. Piala Dunia itu merebutkan piala ya kan. Nah, dari acara belum diselenggarakan sampai dengan diselenggarakan, itu piala ada dihadirkan ya di depan publik ya. Ini loh hadiahnya. Gitu juga sayembara yang diselenggarakan oleh tersangka payment gateway Denny Indrayana ini harus menghadirkan bentuk fisiknya ya. Ini uangnya, ini hadiahnya. Jangan hanya sekedar omon-omon bertambah sekian, itu muncul juga itu ya kan para pembenci ya, yang katanya menambah 100 juta sayembara yang diselenggarakan oleh Denny Indrayana. Itu dua syarat. Syarat yang ketiga, yuk kita lanjut ya. Ya hadirkan uangnya dalam bentuk fisik. Nah itu
Yang kedua, syarat yang ketiga adalah Bang Denny mohon hadirkan notaris. Hadirkan notaris di situ, bikin berita acaranya tentang apa yang Bang Denny maksudkan dengan seluruh permintaan capaian-capaian yang ingin harus dicapai oleh peserta yang mendaftarkan ya. Dan itu dihadiri oleh polisi, pihak kepolisian dan auditor dari BPK, auditor dari PPATK kalau tidak keliru ya, untuk memastikan bahwa uang yang ada di hadapan publik itu sumbernya jelas ya, cara mendapatkannya jelas dan tidak terkontaminasi apa yang disebut dengan money laundry ya, artinya pencucian uang atau apapun, pokoknya berasal dari sumber yang sah secara hukum. Jadi jangan sampai uang itu adalah uang yang tidak quote halal ya, harus uang yang betul-betul clean, bersih ya, karena kita berbicara tentang persoalan yang sangat prinsipil nanti yang akan saya sampaikan. Jadi di situ harus ada notaris, di situ harus ada pihak kepolisian, ya kalau perlu RT RW juga harus ada sebagai saksi yang mengatakan bahwa sayembara ini betul-betul sayembara yang akuntabel ya, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik ya, transparan. Ya, dan jangan sampai kemudian itu jadi dari sumber orang yang biasanya membuang-buang uang itu ya, dengan mudahnya itu biasanya mohon maaf ya, tidak menuduh, biasanya uang yang cepat didapatkan itu cepat dihabiskan. Uang setan dimakan jin gitulah Pak dosen. Seperti itu ya, itu pepatah yang mengatakan ya, saya berprinsip pada pepatah itu. Berikut yang tidak kalah penting, harus ada durasi waktu. Berapa waktu yang diberi? Ya, jangan sampai nanti kita ikut, kita action, kemudian ya habis waktu katanya ya, seperti itu. Jadi memang ada timing waktu, karena di mana-mana sayembara itu selalu punya range waktu yang sangat jelas. Nanti kita akan lihat ini Bang Denny main-main atau tidak, serius atau tidak ya. Butuh berapa lama ya, dan itu akan kita lihat nanti dari proposal dari sayembara, bukan hanya proposal yang disampaikan secara directly, secara langsung ke publik tanpa kemudian ada ditulis di hitam atas putih. Itu penting sekali Bang Denny ya. Nah itu ya, bicara soal legalitas sayembara yang diselenggarakan oleh tersangka payment gateway Denny Indrayana ini ya, udah pasti paham tuh Denny Indrayana karena dia orang hukum, harus ada payung hukumnya ya, diundang pihak kepolisian, harus diaudit oleh BPK, PPATK, tahap apa itu ya kan, memang harus jelas sumber dananya dari mana. Ini uang sayembara ya, juga harus terdaftar di notaris, yaitu betul. Jadi Denny Indrayana ini buktikan kalau ini bukan hanya omon-omon, ini bukan hoax ya kan, kalau ini bentuk keseriusan, memang betul ya, itu penuhi syarat yang diajukan oleh teman kita ini ya, Pak dosen, yang nama channelnya bukan partai politik ya, teman kita juga YouTuber Nusantara. Jadi Denny Indrayana harus kau penuhi itu, kau orang hukum ya, kalau bicara legalitas udah pasti Anda lebih tahu lah soal itu daripada kita ya kan. Karena nanti kami akan mengukur ini bisa diikuti atau tidak. Kalau misalkan dikasih ternyata cuma 1 minggu ya atau 2 minggu, nanti kita akan menilai apakah rasional, karena kita akan bertemu dengan Mas Gibran wakil presiden. Saya akan bertemu dengan saya akan mengunjungi secondary ya school dari Orchid Park ya, di mana Mas Wapres itu bersekolah, dan kemudian nanti saya akan terbang ke Australia di UTS ya, bicara tentang persoalan foundation studies ya. Jadi kita akan coba lakukan riset di sana, kemudian balik lagi ke Singapura, dan kemudian kita akan pergi ke Bradford University ya di Inggris di sana untuk kemudian menelusuri jejak-jejak itu semua. Itu ada biayanya Mas ya. Jadi kita harus tahu berapa biaya yang Bang Denny Indrayana siapkan. Nanti akan kita hitung posisi ini berapa biaya kesini, akomodasi dan sebagainya. Kira-kira balance dia, tidak masuk akal nggak kita melakukan riset tentang hal tersebut ya, karena ini tidak boleh sekedar laporan omon-omon, tetapi ada melakukan pembuktian, bukti-bukti yang akan disertakan melalui rekaman foto atau gambar atau kemudian video, wawancara dan yang lain-lainnya, sampai pada pemotongan bentuk-bentuk
pembuktian itu. Ya, kemudian ini harus diikuti, didampingi juga oleh Kementerian Pendidikan, ya. Yes, Kementerian Pendidikan. Betul. Ya, dengan segala sesuatu yang harus dihadirkan. Nah, ini yang tidak kalah penting, ya. Bang Denny Indrayana, saya ingin menyampaikan permintaan bahwa pastikan bahwa penyelenggara sayembara mereka tidak sedang berada pada posisi sedang berurusan dengan hukum. Yes. Ya, itu penting sekali buat saya, ya. Jadi jangan kalau siapa penyelenggaranya, siapa pembuat si penyelenggara ya tersangkut kasus hukum, bahkan sampai dengan saat ini statusnya masih sebagai tersangka. Gimana itu, guys? sayembara itu, dan mohon ada surat kelakuan baik dari pihak kepolisian yang menyatakan, baik dari kepolisian maupun pengadilan, penyelenggara sayembara ini bebas, ya, artinya berkelakuan baik, ya, tidak sedang tersandung hukum apapun, ya, kasus-kasus hukum apapun. Nah, itu adalah hal yang paling penting, ya. Karena apa? Karena Bang Denny Indrayana mensyaratkan tentang persoalan Mas Gibran Rakabumi dari perspektif etik dan moral, ya. Jadi orang yang ingin mengejar persoalan etik dan moral itu adalah orang juga yang harus, ya, punya kredibilitas dari sisi etik dan moralnya juga bersih. Nah, persoalannya, bisakah Bang Denny Indrayana sanggupi syarat yang saya sampaikan itu? Kita tunggu jawaban Bang Denny Indrayana. Nah, Denny Indrayana ya ditunggu bisa tidak menyanggupi ya persyaratan yang diajukan oleh Pak dosen teman kita ya, YouTuber Nusantara. Bukan partai politik. Sanggup gak kira-kira? Yang terakhir nih ya, yang terakhir tadi ya. Syaratnya ialah penyelenggara ya itu harus bebas dari persoalan hukum. Ya, harus ada surat keterangan baik dari pihak kepolisian. Denny Indrayana sebagai penyelenggara itu gimana? Statusnya sampai dengan saat ini masih sebagai tersangka ya, payment gateway. Nah, teman-teman, bisa-bisanya seorang tersangka ya kabur 10 tahun lamanya pulang ke Indonesia Raya, minta wakil presiden yang secara sah ya dipilih oleh rakyat itu mundur, minta dimakzulkan, sampai-sampai bikin sayembara. Emangnya dia siapa? Tersangka tersangka kasus payment gateway. Lanjut kita ke video berikutnya, guys. Saya Heru Cirebon, saya sangat gemes sekali dan tentunya merasa risih ketika ada sayembara yang mengatasnamakan pembuktian ijazah asli Gibran, dan tentunya sayembara sekarang dibanderol 1 miliar lebih. Kepada Bang Denny Indrayana, saya siap untuk menjadi pesertanya, tetapi saya akan memastikan yang pertama bahwa Denny Indrayana melemparkan ya untuk sekian kalinya sayembara hingga nilainya 1 miliar, apakah tidak bermotif politik atau juga ingin mendongkel daripada Gibran dari posisi Wapres. Yang kedua, apakah duitnya betul-betul ada, surat kuasa dan lain-lain, hingga betul itu yang menjadi portofolio 1 miliar untuk hadiah untuk saya. Saya tantang, saya akan ke sana. Oke? Nah, tuh tambah satu lagi nih ya. Akan geruduk kantornya Denny Indrayana. Apakah serius? Apakah main-main? Apakah ada motif politik si Denny Indrayana ini? Tuh ya. Udah 2 peserta yang mau ikut, tapi penuhi itu syarat ya. Berhubung biayanya itu tidak murah alias mahal untuk membuktikan, contohnya aja lah si Roy Suryo, penelitian mereka ingin membuktikan soal ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, mereka menghabiskan uang entah berapa itu ya kan. Nah gitu juga sayembara ini, tidak hanya sekedar menunjukkan aja ini ijazah ya kan, enggak, itu juga bakal nanti dipersoalkan ketika Mas Wapres menunjukkan ijazah aslinya, ini lo ijazah saya misal nih
ya dokumen-dokumennya. Itu bakal jadi pertanyaan oleh para pembenci ini ya, itu nggak bakal tuntas. Jadi makanya itu buku butuh legalitas ya kan, waktu pendaftarannya sampai kapan, nominal hadiahnya berapa yang jelas, terus hadirkan bentuk fisiknya, dan juga hadirkan BPK, PPATK untuk mengaudit itu uang dari mana ya, jelas atau tidak, halal atau tidak. Jangan-jangan kalau kata Pak dosen tadi ya kan, itu hasil dari pencucian uang, money laundry alias uang haram dari korupsi. Itu guys ya. Nah teman-teman, itulah video kita ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK undur diri. Jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye. Dan terakhir, jangan mau kita terprovokasi, jangan mau kita terpecah belah. NKRI harga mati.